Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Astir Adliar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks narasi. Oh ya, kalian tahu nggak teks narasi itu apa? Langsung saja. Yang pertama ada pengertian teks narasi. Teks narasi adalah sebuah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian yang disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Lalu, teks narasi merupakan jenis teks yang menceritakan suatu kisah secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya ada tujuan teks narasi. Yang pertama, supaya pembaca seolah-olah dapat menyaksikan atau mengalami kejadian yang diceritakan. Yang selanjutnya untuk membentuk imajinasi dan menggerakkan aspek emosi pembaca. Lalu menyampaikan amanat yang terselubung kepada pembaca atau pendengar. Yang selanjutnya memberi informasi kepada pembaca untuk memperluas pengetahuan. Lalu menyampaikan sebuah makna kepada pembaca melalui daya khayal yang dimiliki. Selanjutnya ada unsur-unsur teks narasi. Yang pertama, berupa tema merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok mengenai sesuatu. Yang selanjutnya, tokoh atau aktor adalah pelaku dalam sebuah cerita. Lalu, alur adalah jalan cerita dari awal hingga akhir yang mengatur hubungan peristiwa demi peristiwa agar saling berkaitan. Lalu selanjutnya ada latar, merupakan keterangan mengenai terjadinya suatu peristiwa. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya ada sudut pandang, adalah cara atau teknik pengarang dalam penokohan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Lalu, teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Yang selanjutnya memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Lalu terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Terdapat sejumlah unsur-unsur pembentuk, diantaranya seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Selanjutnya ada jenis teks narasi. Yang pertama ada narasi informatif. Karangan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan peristiwa atau kejadian. Selanjutnya ada narasi artistik, merupakan karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetis pada pembacanya. Selanjutnya ada sugestif, adalah karangan yang bercerita mengenai peristiwa atau kisah dengan maksud yang terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini penulis memulai ceritanya dengan mengenalkan tokoh dan latar terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada komplikasi. Bagian ini berisi tentang awal terjadinya konflik dan lalu resolusi yang berisi puncak konflik. Dan yang terakhir, bagian reorientasi atau penutup yang berisi pesan moral yang ingin disampaikan penulis melalui peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Selanjutnya menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Lalu menggunakan kata benda, sifat, frasa atau klausa. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi kronologis. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.